Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Nabiyyina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Uhyikum bitahiyatil islamil khalidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengawali perjumpaan kita di siang hari ini dengan bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmat Allah yang sempurna sampai detik ini kita kembali diberikan kesempatan untuk beraktivitas dan kita bersyukur pada Allah bahwa aktivitas yang kita jalani dipandu oleh iman yang Allah tanamkan dalam jiwa kita sehingga dengan kehadiran iman itu seluruh aktivitas kita dipandu untuk bisa digunakan secara baik. Dan kebaikan yang didukung, disupport oleh iman itu, seperti yang sering saya sampaikan, itu yang disebut dengan amal saleh. Jadi amal bisa saleh kalau ada iman. Kalau amal itu dilihat baik, tapi tidak didorong oleh iman, itu tidak disebut saleh. Amal saja namanya. Misal begini, ada kasus di era Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada orang baik, dia suka melakukan bantuan sosial, suka bantu orang. Lalu dikonsultasikan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kama qalat, ya, si fulan ini ya Rasulullah orang baik secara sosial. Tapi dia belum beriman. Jadi kebaikannya tidak didorong karena imannya. Apa statusnya? Maka turunlah kemudian Quran surah ke-25 Al-Furqan di ayat ke-23. Allah langsung yang merespon dengan menegaskan وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ. Dan bila ada seseorang melakukan perbuatan, aktivitas yang dinilai baik dalam konteks dunia. Jadi dunia ini masih netral. Ya, semua perbuatannya sifatnya apa? Netral. Netral itu dalam arti begini. Jadi semua melihatnya relatif. Apa yang dikerjakan oleh kita, menurut si fulan baik, menurut orang lain belum tentu. Gini, kalau ada koruptor dihukum, baik tidak? Baik, kata yang menghukum, kata koruptor kan tidak. Hah? Ya, larangan zina baik, tapi bagi pezina kan tidak. Ya, bagi pezina, ya kami kan katanya suka sama suka, kenapa mesti dilarang? Jelas ya? Nah itu, semua yang terkait dengan aktivitas dunia itu bisa bersikap dan bersifat relatif. Dari pihak mana semua dipandang. Karena itu kalau kita menginginkan satu kebenaran mutlak, tidak ada sumbernya kecuali dari Allah. Nah satu kebenaran mutlak itu disebut hak namanya. Kalau relatif disebut dengan sidq. Di ilmu balaghah itu ada ma yahtamilu sidqa wal kadhib. Ya? Tapi kalau sudah hak itu pasti kebenarannya. Karena itu di Al-Quran surah kedua misalnya Al-Baqarah di ayat 147 Allah menegaskan Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Jadi semua kebenaran yang disandarkan kepada Allah itu sifatnya pasti benar, hak. Enggak ada celah salahnya dan tidak ada relatif lagi. Ya, tidak ada relatif lagi, enggak ada yang sifatnya nisbi, semua pasti benar. Ya, Allah menegaskan semua yang bernyawa pasti wafat. Pasti mati, pasti meninggal. Pasti tidak? Pasti. Tinggal menunggu waktunya saja yang Allah sudah tetapkan. Gitu kan? Nah, ini yang disebut dengan hak. Jadi Allah menyampaikan amalan dunia itu kalau tidak didorong oleh iman, ya betapapun dia sifatnya baik, keadilan Allah yang punya kebenaran mutlak itu tetap membalas kebaikan itu di dunia. Tapi tidak disifati dengan soleh. Kalau disifati soleh, keadilan Allah hilang di situ.
Kan? Sebab tidak menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Lalu apa bedanya orang beriman yang berbuat baik? Dia punya iman, berbuat baik. Ada yang nggak punya iman, berbuat baik. Nah kan iman itu mesti membedakan. Misal ini ada minuman nih. Ada orang yang punya iman, memberikan minum. Ada orang yang belum punya iman, saya selalu katakan belum punya iman, supaya satu saat dia beriman insya Allah. Dia juga memberi minum. Yang satu memberi minum karena imannya, yang satu memberikan minum karena dorongan kemanusiaannya. Dia ada fitrah kemanusiaan. Fitrah kemanusiaan itu cenderung mengajak manusia untuk mendekat pada kebenaran dan mengingkari keburukan. Jadi non-muslim pun pasti tidak suka dengan korupsi. Ya kan? Bahkan penipu pun nggak mau ditipu. Pencuri pun tidak mau dicuri, gitu ya. Nah, itu sudah fitrahnya. Nah, karena itu ketika seseorang itu berbuat baik dengan fitrah kemanusiaannya, kemudian ada yang berbuat baik dengan fitrah keimanannya, ini mesti ada perbedaan. Mesti ada pembeda. Kalau tidak ada pembeda, untuk apa ada iman? Nah, karena itu Al-Quran menyifati orang-orang yang berbuat baik atas dorongan imannya. Ya, dia memberi minum karena dorongan imannya. Tuntunan Al-Quran, tuntunan hadis yang ia pelajari menguatkan imannya. Imannya mengatakan mesti berbagi. Apa pembedaan pembaginya itu? Lillah, karena Allah. Dia yakin dengan janji Allah, kalau punya sifat berbagi, Allah sayang dengan dia. Diberikan berkah di dunia, diberikan pahala di akhirat. Nah, perbuatan baik yang didorong oleh iman itu disebut amal saleh. Bila tidak didorong dengan iman, maka namanya amal saja. Jadi istilah duniawi, amal saja sudah. Netral sifatnya. Tapi keadilan Allah menjadikan yang netral pun ini dibalas. Dibalas. Kalau tidak dibalas tidak adil kan? Ya. Yang baik dibalas, yang salah dibalas, yang soleh dibalas. Jadi ada soleh, ada baik, ada salah. Ya, soleh itu baiknya karena iman. Baik itu baik biasa saja. Ya, salah itu melanggar kebaikan. Ketika salah berpotensi dihukum. Ketika baik mesti mendapatkan balasan. Ketika saleh mendapat balasan dan ganjaran, dapat pahala. Jelas sampai sini? Baik, maka Allah sampaikan langsung wa qadimna ila ma 'amilu min amal. Salehnya enggak ada. Ya, wa qadimna dan cepat aku jawab. Ila ma 'amilu min amal pada siapapun yang berbuat baik walaupun tanpa imannya. Jadi kalau ada orang manusia berbuat baik itu dibalas oleh Allah. Di mana? Di dunia. Nanti berlaku hukum dunia. Apa di antara hukum dunia? Misalnya kesenangan. La'ibun walahwun. Permainan dan kesenangan. Ketika ada orang berbuat baik, pasti orang senang. Sudah hukum. Perhatian misalnya. Ya, orang pasti akan perhatian. Kemudian juga terbuka akses. Ya, akses terbuka, pergaulan. Pasti gampang bergaul. Orang baik itu gampang bergaul. Orang baik aksesnya terbuka. Ya, itu hukum dunia yang berlaku. Tapi Allah mesti adil. Hukum dunia berlaku di mana? Di dunia. Di akhirat berlaku tidak? Tidak, Allah mesti adil. Akhirat pakai hukum akhirat. Dunia pakai hukum dunia. Karena hukum itu teorinya begini. Setiap berpindah tempat, maka berlaku hukum setempat. Ingat itu. Ya, setiap berpindah tempat, berlaku hukum setempat. Contoh begini. Kita sekarang di Indonesia. Uangnya pakai apa? Rupiah. Kalau pindah ke Malaysia, uangnya pakai apa? Ringgit. Pindah ke Amerika, uangnya pakai apa? Laku tak pakai rupiah? Tidak. Kenapa? Karena berpindah tempat. Ya kan? Nah, kita mau pakai hukum Indonesia di Amerika, bisa tidak? Tidak. Komunikasinya pakai bahasa apa? Bahasa Inggris. Ya. Sama di Bekasi dengan di Goa. Ada hukum-hukum setempat yang bisa berbeda. Toilet Goa dengan toilet Bekasi berbeda. Ya, karena mungkin gratis ini bayar gitu kan. Bisa jadi demikian. Harga makanan tidak sama. Ikan sana murah, di sini mahal. Ya kan? Tapi beberapa bagian bisa berbeda. Setiap tempat punya hukum tidak sama. Jadi bisa dibayangkan di dunia saja beda tempat hukum tak sama. Sekarang keluar dari dunia pengen hukum sama itu nggak mungkin.
Ya, maka mesti ada pembeda di akhirat. Hukumnya apa? Hukum akhirat. Hukum akhirat mengatakan yang dihisab pertama kali berdasar imannya. Ya, kalau tidak ada iman tak punya nilai. Misal gini, debu itu punya nilai enggak debu? Punya. Kapan? Gimana cara kita mengetahui sesuatu punya nilai? Digunakan apalagi? Manfaat, apalagi benda itu kan sesuatu. Kapan punya nilai? Kalau diukur, ya, diukur. Ukuran itu ada dua nanti. Ada ukuran panjang, ukuran berat. Ya, emas itu nilainya berubah kalau ditimbang. 1 kilo dengan 1 gram sama tidak? Beda. Mahal mana? Kenapa bisa mahal? Karena punya ukuran, ada beratnya, kan? Baik. Lain lagi misalnya. Tongkat yang 1 meter dengan yang 1/2 meter sama tidak? Apa yang membedakan? Ukuran panjangnya. Kalau ada ukuran, dia punya massa, punya beban, dia punya nilai. Sekarang debu punya nilai tidak? Punya. Kalau ditimbang, ya kan? Debu kumpulkan, ditimbang, ada nilainya? Ada, ya kan? Minimal pakai tayamum kan bisa ya? Kalau nempel kan bisa kan? Sekarang kalau debunya terbang gitu, bisa ditimbang nggak? Bisa diukur? Tidak. Karena itu Al-Quran mengatakan di akhirat nanti amal-amal dunia itu nggak bisa ditimbang. Karena hukumnya berlaku hukum dunia. Di akhirat dinilainya pakai iman. Karena dia dikerjakan tidak menggunakan iman, tidak berlaku di akhirat seperti debu yang terbang. Faja'alnahu haba'an manthura. Jelas? Nah, itulah keadilan Allah. Jadi di dunia ini, orang-orang yang beramal baik, tidak didorong oleh imannya, tetap disebut amal, tetap diberikan oleh Allah dengan sifat adilnya balasan. Tapi balasannya mengikuti hukum dunia, supaya Allah adil. Kalau dibalas hukum akhirat tidak adil kan? Karena tidak ada iman. Nah, kalau kemudian didorong dengan menggunakan imannya, maka berubahlah amal itu menjadi amal apa? Amal saleh. Nah, itulah yang dimaksud di Al-Quran rahasianya. Kenapa setiap amal saleh didahului oleh iman. Rata-rata begitu. Tadi sholat zuhur, nanti sebentar lagi sholat apa? Asar. Buka Quran surah 103 Al-Asr. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus shalihat. Jadi setiap ada amal didahului oleh iman pasti saleh itu. Sholat amal saleh bukan? Tahu dari mana? Karena didahului oleh iman. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Puasa amal soleh tidak? Belum tentu. Karena ada yang belum beriman pun berpuasa juga. Tapi puasa itu bisa jadi soleh kalau diawali dengan apa? Iman. Karena itu ayat puasa Ramadan dibuka pakai iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Nah, itu. Itu yang dikumpulkan di akhirat dibalas. Nah, semua kumpulan itu ketika ditimbang dalam hisab, itu yang kemudian kita sebut dengan pahala. Semakin berat, semakin tinggi, barulah diberikan balasan di akhirat atas semua kesolehan itu. Balasan itulah yang diberikan karena rahmat Allah, berupa surga. Oleh karena itu, kata surga pertama kali disebutkan dalam Al-Quran, semua surga bentuknya jama'. Jadi kalau tunggal jannatun, kalau jama' jannat. Semua hukum di akhirat ingin mendapatkan semua pintu surga, maka bekalnya harus amal saleh. Bekal amal saleh itu dimulai dari apa? Iman. Karena itu kalimat surga pertama kali disebutkan dalam Al-Quran bentuknya jama' di Al-Baqarah ayat 25. Itu diawali dengan iman. Wa basyiril ladzina amanu lalu wa amilus shalihat. Baru anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Nah, itu kurang lebih secara demikian untuk cara kita memahami secara konsepnya. Karena itu kita mesti memastikan minimal kita berdoa untuk memulai segala sesuatu sehingga mendapat taufik, bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan seluruh aktivitas kita itu memiliki nilai di sisi Allah atau disebut dengan amal saleh. Nah, tidak cukup dengan nama saja, mesti dibuktikan lewat perilaku. Nah, misal itu Ustaz Taufik, namanya Taufik tuh. Nah, ini namanya hidayat kan. Ya,
Nah, tapi kalau tidak dibuktikan lewat perilaku, sekalipun namanya terlihat baik, ya itu tetap hisabnya berdasarkan niat dan amal. Jelas sampai sini?